Allah besar, menyanyikan dan bergema. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah keluarga pada saat ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Persilahkan kepada keluarga. Yang pertama, keluarga Bapak Andi Dua. Di sini ada Ibu untuk menyampaikan kesaksian keluarga. Turut setelah itu keluarga Novianus Lempang dan keluarga Petrus Sol. Dari keluarga Novianus Lempang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kesaksian dan pokok doa. Kami mengucap syukur kami semua dalam keadaan sehat, dan pokok-pokok doa yang selanjutnya sudah ada sama Pak Pendeta. Ini saja. Terima kasih. Terima kasih dari keluarga Petrus Soleh yang ada di rumah. Silakan. Dari keluarga Bapak Petrus Soleh, mungkin ada kesaksian yang akan disampaikan. Dibuka mute-nya, Pak. Speaker-nya diklik. Ya, sudah bisa. Ya, sudah. Ya. Sudah bisa? Ya, sudah kedengaran. Tidak kedengaran? Sudah kedengaran. Oh ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam doa bahwa ini
Oma dengan Opa itu selalu ada kebutuhan kesehatan. Jadi Oma itu gulanya itu sangat tinggi sekali. Kedua, Opa sering kena asam urat. Kedua, ya anak-anak yang jauh maupun dekat supaya dibawa dalam doa untuk memberikan kesehatan. Yang ketiga, ya kami ada usaha untuk ternak dengan ya perkebunan supaya dibawa juga dalam doa supaya ada peningkatan. Jadi mungkin itu perlu kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih pada Bapak Petrus Soleh yang telah menyampaikan kesaksian dan pokok doa. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara berbalasan, saya dan Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu lah itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Amin. Oh Tuhan, terangilah. Oh Tuhan, terangi hatiku supaya aku dapat mengerti. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus keluarga Bapak Andris, Tandi Buah, keluarga Bapak Novianus Lempang, dan keluarga Bapak Petrus Soleh,
bersama dengan keluarga maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang boleh hadir di gedung gereja pada saat ini. Mari kita mempersiapkan bacaan kita yang terdapat dalam kitab Yosua. Bacaan kita cukup panjang, tetapi harus dibaca tuntas. Kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Kita persiapkan dan kita akan baca setelah kita memohon hikmat Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami boleh bersyukur ya Allah bahwa di malam hari ini kembali Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami sejenak untuk duduk sehat sepikir di sekitar firman Tuhan dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan di Efrata Bontang. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran. Tuhan, tolonglah kami, dan biarlah tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita dalam Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26 berkata, firman Tuhan pada malam hari ini berkata, dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet-Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syabarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan ini. Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan nama-Mu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian?
orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil di muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Sera. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Sera, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akhan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akhan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siniar, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku menginginnya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akhan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Dan yang disebut berbahagia ialah keluarga dan kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Shalom. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat, dan kita juga berdoa merindukan belas kasih Tuhan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
dari bacaan kita yang agak sedikit panjang, satu pasal, maka dibuat dalam sebuah tema mengendalikan keinginan. Mengendalikan keinginan. Itulah tema kita dari saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, tentunya kita mempunyai keinginan-keinginan. Keinginan kita setelah kita tamat SD, kita melanjutkan ke SMP. Tamat SMP, kita berkeinginan melanjutkan ke SMA. Tamat SMA, kita berkeinginan lanjut kuliah. Selesai kuliah, kita berkeinginan untuk bekerja. Setelah kita bekerja, kita rindu memiliki berbagai hal. Itulah keinginan kita. Dan secara psikologi memang manusia tidak akan pernah puas dalam kehidupannya. Nanti kalau sudah mati, baru hilanglah semua keinginan, kebutuhan kita selama di dalam dunia ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua keinginan kita itu adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah semua keinginan-keinginan kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, mari bersama-sama berangkat dari bacaan kita pada saat ini. Setelah Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, karena Yosua ini ditunjuk, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Jadi Musa tidak memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk kemudian masuk di tanah perjanjian. Tetapi Yosua yang kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menggantikan Musa. Nah, setelah Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, satu pertempuran yang sungguh luar biasa yang tidak dilakukan secara fisik dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Jadi cara bangsa Israel mengalahkan bangsa Yeriko itu sangat unik dan semuanya bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Yosua, inilah yang harus kamu lakukan. Sebab dengan cara inilah kamu akan meraih kemenangan. Pada pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan di situ, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Jadi tantangan pertama untuk masuk dalam kota Yeriko itu dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu bangsa Israel kemudian menumpas semua tentara orang-orang yang ada di dalam kota Yeriko. Tuhan memberikan kemenangan karena apa? Karena saat itu bangsa Israel mendengarkan, mentaati, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian dalam bacaan kita tadi, ketika mereka merasakan pertolongan Tuhan, mereka menikmati kemenangan yang Tuhan berikan, ternyata ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Achan. Satu kesalahan Achan itu adalah mengambil barang-barang yang dikhususkan. Tuhan memerintahkan, jangan kamu mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Tetapi Achan ini tidak taat terhadap perintah itu. Perintah Allah yang disampaikan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin. Dan pada akibatnya, kesalahan fatal karena keinginan Achan ini tanpa disadari kemudian menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel untuk perjalanan pertempuran selanjutnya. Berbekal kemenangan atas Yeriko, bangsa Israel sangat yakin akan mendapat kemenangan melawan kota Ai. Jadi sebelum menyerang penduduk dan kota Ai, diutuslah
pengintai, atau kalau dalam bahasanya sekarang itu mata-mata. Jadi mata-mata ini intel lah bahasanya, diutus oleh Yosua untuk mengintai. Dan setelah mereka melihat kota Ai itu, wah terang taruh kapuat tuh kota Ai. Jadi tetapkan saja berapa ribu, 3.000 orang dari bangsa ini. Jangan merepotkan yang lain. 3.000 sudah cukup untuk mengalahkan kota Ai. Lalu dengan percaya dirinya mereka berangkat. Mereka percaya diri karena Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi tanpa disadari bahwa dalam kepercayaan diri itu ada yang mengganjal. Batu sandungan. Apakah batu sandungan itu? Keinginan akan yang melanggar perintah Tuhan. Untuk melawan kota Ai yang lebih kecil dari Yeriko, bangsa Israel mengutus 3.000 orang untuk maju berperang. Namun bukannya mendapat kemenangan, bangsa Israel justru lari dari orang-orang Ai. Kekalahan ini memilukan bagi Yosua dan bangsa Israel. Setelah itu Yosua mengadu kepada Tuhan dan Tuhan kemudian memberikan jawab bahwa ada kesalahan yang dilakukan. Sehingga didapati bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh Akan yang melanggar perintah Tuhan dengan mengambil barang yang dikhususkan yang tidak boleh diambil ketika mengalahkan Yeriko. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian Akan mengambilnya barang-barang itu? Karena keinginan dirinya. Keinginannya yang tidak dapat dikendalikan atas barang-barang yang indah serta perak dan emas. Coba bayangkan, emas batangan. Siapa sih tidak tergoda? Begitu berharganya emas. Dan terkadang barang yang berharga itu membutakan hati manusia. Sama seperti dengan Akan. Barang yang indah, perak dan emas mendatangkan kekalahan bagi bangsa Israel. Hal ini membuat Akan jatuh dalam dosa besar hingga akhirnya mencelakakan dirinya beserta seluruh keluarga. Harta Akan dan seluruh barang-barang khusus yang ia ambil serta anak-anaknya dilempar batu dan dibakar api hingga musnah. Jadi akibat dari dosa yang dilakukan. Jadi pelanggaran ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan itu adalah dosa. Jadi buah dari dosa yang dilakukan Akan adalah kebinasaan. Coba bayangkan, dia dibawa ke lembah Akor, dan ketika dia sampai di sana bersama dengan keluarganya beserta seluruh barang-barangnya, mereka dilempari. Lalu kemudian dalam bacaan kita juga mereka kemudian dibakar. Begitu ganasnya hukuman itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mengampuni dan Tuhan jahat terhadap Akan? Sebenarnya Tuhan menyayangi umatnya. Dan karena sayangnya Allah terhadap umatnya, Tuhan tidak mau pelanggaran dosa Israel. Karena itu Tuhan mau menunjukkan bahwa akibat dari sebuah ketidaktaatannya hukuman. Seperti yang dialami oleh Akan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bertanya, apa yang kita akan pelajari dari peristiwa Akan ini dan kekalahan bangsa Israel yang lari dari hadapan tentara Ai yang agak sedikit kecil dibanding dengan Yeriko. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 mengatakan seperti ini. Seringkali keinginan-keinginan yang timbul menjadi pencobaan bagi diri sendiri. Keinginan-keinginan yang tidak diuji sesuai firman Tuhan dan kehendaknya, bila tidak dikendalikan akan semakin menyeret dan memikat hingga mengakibatkan kejatuhan dalam dosa yang membahayakan. Itu dalam Yakobus. Sehingga pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini bahwa ketaatan terhadap Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Ketaatan dan kesetiaan itu sangat penting dilakukan dan harus dilakukan oleh pengikut Kristus. Siapakah pengikut Kristus? Itulah kita yang kemudian disebut sebagai seorang Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketidaktaatan terhadap firman Tuhan pasti mendatangkan kecelakaan dan
kebinasaan berangkat dari bahwa yang kedua kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini, mari kita mencoba mengendalikan keinginan-keinginan kita dan menguji keinginan kita itu apakah berkenan di hadapan Tuhan. Kan begitu banyak keinginan kita. Dan sebelum kita melakukan mengharapkan keinginan-keinginan itu terjadi di Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sering ketika dalam doa, ketika saya merindukan sesuatu untuk saya miliki atau saya punyai dan lakukan, saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan berilah hikmat bagiku untuk mengetahui apakah kerinduan dan keinginanku ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira itu yang juga yang harus kita lakukan. Sering bertanya di dalam doa, Tuhan jikalau Tuhan berkenan, atas kerinduan dan harapan dan keinginanku ini, bukakanlah jalan untuk semuanya itu. Dan sampai karena keinginan kita untuk memiliki sesuatu, lalu kita lakukan dengan cara-cara yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kemudian menjadi duri, menjadi sesuatu yang pahit dalam kehidupannya. Keinginan untuk memiliki sesuatu lalu diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, pasti tidak akan melahirkan damai sejahtera. Tidak akan pernah terberkati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, belajar dari kisah Akhan. Tidak bisa mengendalikan keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa berdampak dan mencelakakan orang lain juga. Jadi ternyata ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita, bisa juga mencelakakan orang lain. Contoh, kalau misalnya situasi yang agak sedikit panas, sebenarnya Tuhan merindukan kita hadapilah situasi yang mungkin agak sedikit tegang dalam konflik, dengan amarahnya kita, terkadang kemudian orang-orang yang bersama dengan kita ketika kita dipukuli atau apa, orang yang di sekitar kita juga bisa menjadi korban, kan seperti itu. Banyak peristiwa ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia bersama dengan orang lain yang sebenarnya tidak harus menjadi korban, ikut menjadi korban. Karena orang berpikir, itu temannya, kita habisi sekalian. Sama seperti dengan Akhan. Karena keinginannya, pada akhirnya tentara Israel juga menjadi korban, kan? Seperti itu. Memiliki keinginan Bapak Ibu dan saudara-saudara akan sesuatu tidaklah salah. Tidak salah. Keinginan saya memiliki motor tidaklah salah. Keinginan saya memiliki ini dan itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menginginkan itu dengan melakukan atau diperoleh dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, itu yang salah. Tetapi ketika kita miliki apa yang kita inginkan itu dengan sesuatu yang baik, dengan cara yang baik, sekira akan diberkati oleh Tuhan. Keinginan saya Pak Pendeta untuk memiliki Alkitab, keinginan saya untuk memiliki kendaraan, sekiranya Tuhan berkenan, semoga Tuhan bukakan jalan. Jadi setiap mau memiliki sesuatu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bertanyalah kepada Tuhan. Dan perolehlah itu betul-betul dengan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Jangan kita menginginkan sesuatu dengan jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Pasti akan menjadi bencana, menjadi penghukuman bagi kita, dan tidak akan menjadi berkat bagi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, memiliki keinginan tidaklah salah. Namun kiranya setiap keinginan kita harus selalu diuji agar sesuai dengan firman-Nya, sambil terus percaya dan berserah atas kehendaknya. Jadi kepada keluarga yang Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kita bersekutu pada saat ini, firman Tuhan dan kita semua juga diingatkan oleh firman Tuhan
bahwa hendaknya lah semua keinginan-keinginan kita itu diserahkan kepada Tuhan, karena tidak semua keinginan kita itu diberkati oleh Tuhan, ya. Karena ada orang yang menginginkan sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Ada orang yang menginginkan sesuatu hanya untuk memuaskan kelompoknya. Dan ketika itu dilakukan tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, tidak akan. Firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita, inginkanlah sesuatu itu dalam rancangan dan dalam kehendak Tuhan. Bertanyalah, berdoalah kepada Tuhan, apakah semua, lakukanlah dengan baik, dan biarlah firman Tuhan pada saat ini akan terus memampukan kita untuk membawa setiap keinginan kita di hadapan Tuhan dalam rasa percaya bahwa Tuhan akan memberikan dan menjawab sesuai dengan apa yang aku perlukan. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin. Marilah kita dalam kehidupan ini, jika ada sesuatu yang kita ingini, kita menyerahkan, bertanya kepada Tuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, ya Tuhan murah-Mu baka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Di tata ibadah kita ada juga keluarga Bapak Daud Lambak, tapi keluarga Bapak Daud Lambak sudah mengambil ibadah mereka sebagai tuan rumah hari Kamis minggu yang lalu. Dan saat ini bersama dengan keluarga Bapak Andris Tandibua sekeluarga, keluarga Bapak Novianus Lempang sekeluarga, dan keluarga Bapak Petrus Soleh sekeluarga. Masih adakah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kita akan dukung dalam doa? Disilakan. Silakan dibuka mic-nya atau dibuka mute-nya. Jikalau ada yang mau menyampaikan pokok doa, disilakan.
Tak siang. Baik. Jikalau tidak ada, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan bersama-sama. Malam hari ini kami boleh bersyukur ya Allah bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk taat terhadap setiap firman Tuhan. Sebab ketika kami taat, maka kami akan menikmati sukacita dan berkat. Tetapi ketika kami tidak taat, maka malapetaka, bencana akan menimpa kami. Kami belajar dari sosok Akhan. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan, mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Dan pada akhirnya dia mendapatkan hukuman atas keinginannya yang Tuhan tidak perkenankan. Karena itu ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Ajar kami untuk belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kami untuk setia, untuk taat. Sebab di balik perintah Tuhan, ketika kami lakukan dengan ketaatan dan kesetiaan, lahirkan sukacita, damai, sejahtera, dan berkat. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami boleh bersyukur, bersekutu dengan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui Zoom meeting. Tuhan, kami bersyukur bahwa begitu banyak cara yang Tuhan pakai untuk tetap mempersekutukan kami sebagai jemaat Tuhan. Pada malam hari ini kami datang berdoa untuk keluarga Bapak Andris Tandibua sekeluarga. Mereka bersyukur ya Tuhan, karena mereka sekeluarga dalam keadaan yang sehat dan baik adanya. Karena itu berkenanlah ya Tuhan untuk terus memberkati kehidupan keluarga Bapak Andris Tandibua, sehingga mereka akan terus menikmati keadaan yang sehat dan kuat, menjalani hari-hari mereka, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Bapak Rafael dalam pekerjaan di Jawa. Tuhan, kami tahu bahwa begitu beratnya ketika kami harus berpisah dan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Karena cinta dan kasih itulah kami bersama-sama dengan Mama Rafael berdoa, bahkan jemaat Tuhan menaikkan doa. Kiranya Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan kecelakaan Bapak Rafael yang bekerja di Jawa. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menyertai, dan Bapak Rafael terus berkarya untuk menjawab kebutuhan hidup keluarga, dan terkhusus mereka akan mengaminkan kasih dan berkat Tuhan. Dan biarlah tiba harinya Tuhan akan membawa dan mengantar Bapak Rafael untuk kembali berkumpul dan keluarga, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Mama Rafael, kiranya Tuhan pun menopang dan kesehatan dan kekuatan, mengerniakan ketabahan dan kesabaran, walaupun harus jauh terpisah dari suami, tetapi dia akan terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendampingi anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Berdoa untuk Rafael dalam bangku sekolah, mutiara dalam masa pertumbuhannya. Karena Tuhan memberkati kedua anak kekasih, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, boleh mendapatkan pengetahuan, imannya boleh berakar dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah kelak boleh meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk orang tua yang ada di Bontang dan yang ada di kampung halaman, bahkan semua keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dalam masa tua, berkati dalam rumah tangga, memberkati ketika mereka menjalani kehidupan ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan tetap limpahkan. Berdoa untuk kehidupan dalam rumah tangga, baik usaha, rencana. Kiranya Tuhan berkati, menolong, membukakan jalan,
sehingga apapun yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan dan rencanakan untuk kehidupan yang lebih baik, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk setiap pergumulan yang ada, kiranya Tuhan tetap senantiasa menolong mereka, mengajar Mama Rafael dan Bapak Rafael untuk berserah kepada Tuhan dalam sebuah pengharapan bahwa semua pergumulan Tuhan akan ubah menjadi sukacita. Tuhan berkati seluruh kehidupan keluarga Bapak Andris Tandibua bersama dengan keluarga, biarlah damai sejahtera dan sukacita boleh tetap tinggal menyertai kehidupan mereka. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, berdoa untuk keluarga Bapak Novianus Lempang. Mereka juga boleh bersyukur bahwa kekuatan dan kesehatan Tuhan tetap limpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berdoa untuk Bapak Diki dalam pekerjaannya yang sementara dirumahkan. Kiranya Tuhan akan tetap menguatkan pengharapannya dalam sebuah keyakinan bahwa menjalani kehidupan ini ada saat kami berada dalam sukacita dan juga dalam berbagai pergumulan. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Dan biarlah tiba harinya Bapak Diki akan kembali dipanggil untuk berkarya, melanjutkan tugas dan karya yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan biarlah kesehatan Tuhan tetap limpahkan bagi Bapak Diki. Berdoa untuk Mama Diki sebagai ibu rumah tangga dalam mendampingi suami dan bersama dengan suami mengarahkan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Berilah hikmat, kebijaksanaan, kesabaran sehingga Mama Diki akan terus juga berkarya, terus mendampingi suami, mengarahkan anak-anak dalam cinta kasih Tuhan. Berdoa untuk Diki dan Abel yang sementara tes di universitas. Kiranya Tuhan membukakan jalan, kiranya Tuhan memberkati harapan dan kerinduan mereka. Biarlah Tuhan membukakan segala kemungkinan sehingga kerinduan untuk lulus melalui tes itu Tuhan jawab, sehingga anak-anak kekasih kami akan boleh melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan baik. Berkati pula mereka dalam masa mudanya sehingga mereka akan terus berakar dalam iman yang benar dalam Yesus Kristus. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan mengantar mereka kelak meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk Pian dan Adit dalam bangku sekolah, dalam pertumbuhan Tuhan pun menolong sehingga mereka akan terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan juga semakin berpengetahuan. Berdoa untuk orang tua yang ada di kampung, yang ada di Bontang dalam masa tuanya, dan semua rumpun keluarga. Kiranya Tuhan berkati dalam masa tua, dalam kehidupan yang terjalani, dalam rumah tangga, dalam keseharian. Selesai menjalani operasi, kiranya Tuhan berkati, kami memohon Tuhan berkenan memulihkan dan menyembuhkan sehingga saudara seiman kami, keluarga dari Mama Diki akan kembali pulih dan sembuh, dan sehingga Kiki, Gusti dan Minggu akan terus berkarya dalam kehidupan masa muda dan juga dalam pekerjaannya. Seluruh harapan, kerinduan, pekerjaan, usaha diserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan tinggal serta dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk keluarga Bapak Petrus Soleh. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tabib yang agung, Tuhan berkenanlah memulihkan keadaan, memulihkan kesehatan Opa dan Oma kekasih kami, sehingga lepas hari mereka jalan kapan dan tiba harinya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kiranya Tuhan tetap menopang, memberkati kehidupan rumah tangga masing-masing dalam pekerjaan, dan Tuhan pun mengerniakan kesehatan. Berdoa untuk usaha dari orang tua kekasih kami, baik ternak maupun perkebunan. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh tumbuh kembang dan boleh menghasilkan baik dalam kehidupan rumah tangga orang tua kekasih. Sanak saudara, segala kehidupan mereka kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap tinggal serta dan memberkati. Seluruh harapan, kerinduan
keluarga Bapak Petrus Soleh, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tinggal serta dan memberkati. Hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bersama dengan suami, istri, anak cucu, orang tua, dan sanak saudara. Berkati kami dalam rumah tangga masing-masing kami, pekerjaan dan usaha kami, dan yang berada dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan, yang berada dalam pergumulan Tuhan angkat beban dan pergumulan mereka menjadi sukacita. Berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati dan Tuhan tetap menopang. Berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam ibadah pada saat ini. Berdoa untuk liturgos, pianis, dan tim multimedia, kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan mereka. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu juga datang berdoa dan mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam gedung gereja ini beribadah. Berkati dalam rumah tangga, dalam seluruh harapan dan pergumulan mereka. Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan yang masih ada pada kami, Tuhan pun memberkati. Ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga kami boleh pulang dalam damai sejahtera, boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Juga berdoa secara khusus, ya Tuhan, memohon belas kasih-Mu, berkenanlah memulihkan keadaan dunia dan bumi ini, sehingga wabah COVID-19 ini akan segera berakhir Tuhan, sehingga kami boleh tenang menjalani kehidupan ini, boleh kembali berkumpul dalam cinta kasih, berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga berkumpul dengan keluarga. Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengaminkan bahwa damai dan berkat akan menjadi milikku ketika aku bersandar pada lengan yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Indah, mulia, bahagia penuh. Keluarga Bapak Andris Tandibua, keluarga Bapak Novianus Lempang, keluarga Bapak Petrus Soleh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, pergilah, milikilah ketaatan terhadap perintah Tuhan, sebab ketika engkau taat, maka engkau akan mendapatkan kasih karunia dan berkat.
Lanjutkan kehidupanmu, pergi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta. Sebagai lagu penutup kita angkat himne Gereja Toraja. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayankan firman pada malam hari ini. Juga kepada keluarga Andris Tandibua, keluarga Novianus Lempang, dan keluarga Petrus Soleh yang telah mengambil kebaktian pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir dalam ibadah ini, baik yang di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Fitri yang mengoperasikan multimedia dan juga Haris Rio yang sebagai pemain musik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami persilahkan kepada keluarga yang menjadi tuan rumah ibadah kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Ya, silakan dari keluarga Andris Tandibua ada Mama Rafael.
Selamat malam. Shalom. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta dan Ibu Yuliarni yang telah mengambil bagian dalam kebaktian kami. Itu aja, terima kasih. Dari keluarga Novianus Lempang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah boleh menghadiri ibadah pada malam hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gedung gereja ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman pada malam ini. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama boleh kita tanam baik dalam hati kita dan kita perlakukan dalam kehidupan kita sebagai suluh dan pedoman dalam langkah hidup kita setiap hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani sebagai liturgos, Saudara Fitri dan Saudara Rio yang boleh mengambil pelayanan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dalam kehidupannya dan dalam kesehariannya. Kami keluarga sangat bersyukur karena kami semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami alami, dan itu semua karena doa dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih dan shalom. Ya, dari keluarga Soleh, kami silahkan. Ya, terima kasih atas pelayanan yang diberikan pada malam ini, walaupun melalui Zoom, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa semua itu adalah karena berkat Tuhan. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan informasi untuk melalui ibadah rumah tangga, ya walaupun melalui Zoom, tapi itu saya kira cukup bagus juga. Dan kami mohon maaf bahwa pada saat ini kami tidak bisa hadir di gereja karena kondisi yang kami alami. Saya kira itu, dan terima kasih, selamat malam, shalom. Ya. Shalom. Shalom. Ya, demikianlah seluruh rangkaian kita pada sekali lagi kami mengucapkan dari Komisi Pelayanan, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Shalom, selamat malam.